Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita. Kita akan membahas dua buah routing secara dinamis. Yang pertama RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua ada OSPF. Pertama kita akan bahas yaitu Routing Information Protocol. Untuk topologinya seperti berikut. Di sini ada 3 buah router. Ada 3 buah router yang saling terhubung. Terusan ada 2 buah switch. Ada 2 buah switch, nanti bisa switch PT atau switch yang lain. Terus juga ada 4 buah PC atau komputer. Tuh. Jadi nanti di masing-masing interface kita kasih IP. Terus juga nanti kita masukkan network. Biasanya untuk di RIP itu kita cuma masukkan 2 buah network yang saling terhubung, yang terhubung langsung. Jadi kita masukkan 2 buah network yang terhubung langsung gitu. Oke, biar gak lama-lama kita buka Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita udah bahas HTTP sama DNS. Oke, ini udah terbuka Cisco Packet Tracernya. Kita add routernya, misalnya kita punya router 1941, ada 3 misalnya, router 0, 1 sama 2 misalnya, ada 3 buah. Bentar, kita rapikan dulu. Oke, udah cukup. Kita add PC-nya dulu misalnya. Teman-teman bisa copy juga sih PC-nya, tapi biar enak kelihatan nanti ketika pengetesan kita add manual saja. Ada misalnya ada 4 buah PC misalnya, terus nanti kita sambungkan. Ada 1 buah switch, kita add juga misalnya switch, bisa switch yang kosong atau misalnya switch yang PT switch. Ini misalnya yang switch PT saja biar langsung. Jadi kan misalnya switch kosong itu harus di add interface LAN-nya. Kalau ini dia langsung jadi switchnya langsung terhubung saja, plug and play. Oke, kita sambungkan PC ke switch misalnya. Semua kita sambungkan antara PC ke switchnya sampai PC 3. Terus juga kita sambungkan dari arah switch ke arah routernya. Yang harus diperhatikan ada interface yang akan kita pasangkan, misalnya dari switch ke arah routernya. Misalnya caranya diklik saja sih, ini ada gigabit 0/1, berarti ini yang arah ke bawahnya itu dari arah router ke arah switch itu gigabit 0/0 gitu. Jadi jangan sampai ketukar nanti gitu. Atau juga bisa diklik nanti diarahkan, nah gigabit 0/0. Ini juga sama gigabit 0/0 biar. Oke, kita sambungkan juga misalnya dari router 0 ke router 1, terus juga dari router 2 ke router 1. Ini gigabit 0/1, ini gigabit 0/0 gitu. Kalau misalnya bingung, di note aja sih, misalnya ini gigabit kita tulis aja gig 0/0, misalnya di sini gig 0/1, misalnya di sini kan tadi gig 0/0 ya. Di sini gig 0, gig itu untuk gigabit 0/1. Ini juga gigabit 0/1. Yang ke bawahnya dari arah router ke arah switchnya itu gigabit 0/0 gitu. Jadi biar gak ketukar sih nantinya.
Nah, ntar kita rapikan dulu. Nah, nice. Oke, kita masuk ke konfigurasinya. Misalnya kita setting dulu yang router 0-nya dulu. Masuk ke menu config. Masuk ke menu interface. Kita akan setting dulu gigabit Ethernet 0/0. Dengan network atau subnet 192.168.2.1, prefixnya /24. Kita pilih on, kita masukkan 92.168.1.1/24, berarti networknya 255, subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk gigabit 0/1 ini untuk ke arah atas nih, dari arah router 0 ke arah router 1 kita kasih IP 10.10.10.10.1. Ini kelas A /8. Kalau di topologi tadi kan ini 10.10.10.10.10.2 ini 10.10.10.2, ini 10.10.10.1/8/8/ itu prefix. Ini 21, ini 22, ini 2.1, 68 2.1. Oke. Ini tadi 10.2 biar sama kayak topologi aja sih. Ini oke, ini jangan lupa nanti di on kan ya. Di on kan, dipilih on. Oke, ini udah. Misalnya kita ke router 1 juga sama, kita sesuaikan settingannya. Masuk ke menu config. Di menu interface ada gigabit 0/0. Gigabit 0/0 itu yang ke arah router 0, yang tersambung ke arah router 0. Jangan lupa ini harus satu network. Ini juga, ini ke arah router sebelahnya, router 2 20, misalnya 20.1. Oke, kita juga bisa pastiin sih settingannya benar atau enggak, tinggal diklik di sini aja nih. 10 ini kan gigabit Ethernet 0/0, ada tulisan dia linknya up, terus juga IP address-nya 10.10.10.1. ini juga tadi 10.10.10.2 itu. Kalau misalnya mau kasih note juga bisa sih, maksudnya ini 10.10.10.2/8 tadi, ini 10.10.10.1/8 itu sih. Kita rapikan dulu misalnya ini. Nah, ini kan tadi. Nah, yang ke bawah sini tadi blok IP-nya 192.168.1.1/24, prefixnya /24. Yang ke sini tadi tuh kita set 20.20.1/8. Yang ini yang gigabit 0/1 dari arah router 2 ke arah router 1, dia IP-nya 20.20.20.2/8. jadi harus satu network ya teman-teman ya. Kalau nggak satu network ya nggak bisa connect nanti gitu. Ini di sini, ini di sini. Oke, kita buka lagi misalnya settingannya udah sesuaikan atau belum. Tadi udah ya, 20.20.20.1 20.20.1/8. Yang ini kita juga sesuaikan settingannya di config, pesan di menu interface, dan dia ada gigabit Ethernet 0/0. Kita setting yang 0/1 dulu, yang nyambung ke arah router 1. Harus saya geser, klik force statusnya on biar hidup si interface-nya. Kita isi 20.20.20.2 tadi /8
subnet masknya 255.0.0.0. Ini untuk ke arah bawahnya, dari arah router 2 ke arah switch 1 nih, switch yang sebelah kanan. Kita checklist port statusnya on, kita masukkan IP nya misalnya 192.168.2.1 secara ini kelas C sih. Jadi /24 prefixnya subnet masknya 255.255.255.0. Oke, udah selesai. Misalnya ada tanda tadi ya, tanda oranye kan, ini ada tanda hijau, biasanya udah ready, udah running gitu. Oke, kita masuk ke settingan networknya, ke settingan routingnya. Kita juga set IP di setiap PC-nya. Di setiap PC-nya harus satu network sama yang di, misalnya ini ke arah routernya kan 192.168 tadi 1.1. Ini misalnya bentar, kita klik misalnya PC 0 nya, masuk ke menu IP configuration, pilihnya static. Kenapa pilihnya static? Soalnya kita isi secara manual, jadi gak ada DHCP server. Soalnya kan di sini gak ada server sama sekali, jadi gak ada DHCP atau IP yang dikasih otomatis oleh si router maupun diisi servernya. 192.168.1.2 misalnya. Untuk gateway-nya kan tadi 192.168.1.1. Untuk gateway-nya itu IP yang ke arah router 1 gigabit 0/0 yang tadi. DNS-nya boleh dikosongkan saja. Ya kan nggak akan connect ke internet sih, ini untuk ngetes saja. Oke, PC yang keduanya kita juga samakan settingannya, masuk ke, klik aja PC satunya, masuk ke desktop, IP configuration, pilihnya yang static 192.168.1.3, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya boleh dikosongkan saja. PC 2 ini yang tadi juga sama. Bentar, ini kegedean. Nah, ini kan tadi, bentar, belum dimasukkan ya. Ini 192.168.2.1/24. Ini juga harus satu network dengan IP ini 192.168.2 titik berapa misalnya. Masuk ke desktop, configuration, pilih static juga 192.168, isi IP-nya 2.2 misalnya. Dengan subnet max-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.2.1. Intinya default gateway IP router yang terdekat biasanya. PC 3 kita juga konfigurasi, pilih static 3.3 misalnya, default gateway-nya 192.168.1. Oke. Coba kita tes dulu ya. Kita tes dulu kirim pesan, ya ada PC 0 ke PC 1 misalnya. Ya udah bisa saling terhubung. Terusan dari PC 2 ke PC 3 misalnya. Terhubung. Nih misalnya PC 0 ke arah router nih. Kalau ini nggak bisa, kalau switch nggak bisa, dia nggak bisa diping, nggak bisa dikirim pesan, kita ke arah router. Nah ini udah sukses. Ini juga kita cobain, kita cek. Bisa. Ini misalnya ke arah router sendiri bisa, ini ke arah router sendiri juga bisa. Oke, kita lihat dulu. Misalnya PC 0 ke arah router 1 nih, dia masih belum bisa, soalnya dia belum di routing. Nah dia belum bisa kan, mau dicoba berapa kali juga gak bisa biasanya, soalnya ini kan 10.10.10.1, ini 10.10.2.
dia ke IP 10.10.10 juga bisa, tapi ke 10.10.10.1 nya dia belum bisa sih itu. Juga sama, oh ini udah bisa ke arah sini ya, tadi ini ke sini nih, oh dia belum bisa, jadi masih valid. Nah kita masukkan nih konfigurasi routing RIP nya. Kita masuk ke menu config, ini ada pilihan RIP, kita konfigurasi routing di router 0 ya, di router yang ini. Masukkan IP network, jadi IP network kalau di sini yang dimasukkan, kita masukkan dulu yang 192.168.1.0. untuk network yang ini 192.168.1.1/24 itu IP networknya 192.168.1.0, itu ada di subnetting. Kita gak akan bahas di kali ini, mungkin next saja kita bahas untuk subnettingnya. Bagi teman-teman mungkin yang udah jago, mungkin subnettingnya ini biasanya udah tahu networknya berapa gitu. Kalau misalnya 1.1/24 itu networknya berapa gitu. Add yang ini kita masukkan juga network yang 10.10.10.0 nya 10.0.0.0 itu untuk network yang ini yang 10.10.10.10.2 nya. Kita add juga, oke, kita add di sini juga sama, di sini juga kita masukkan IP networknya. Kita masuk ke config, pilih RIP, pilih menu network, isi networknya 10.0.0.0, add satu lagi 20.0.0.0. ini untuk network yang ini, yang 20.20.21/8 itu prefix 8. Udah, ini juga satu lagi. Jadi kalau routing dinamis itu 3 buah routernya itu harus disetting juga. Ini masukkan IP networknya 2.0 karena /24, satu lagi 20.0.0.0. Udah selesai. Kalau misalnya mau di save aja sih, nanti di save configuration biar misalnya di restart atau di close nanti bisa langsung terkoneksi. Ke menu setting kita save. Oke, satu lagi setting save. Oke, tadi lupa sih. Oke, kita tes pesan dari PC 0 ke arah router 1. Nah, ini udah successful, berarti udah bisa. Kita PC 0 ke arah PC 3. Oh, udah langsung sukses ya, udah langsung bisa. Berarti itu settingan untuk routing dinamisnya udah selesai, udah jalan gitu. Untuk ngecek routingnya apakah udah benar, kita juga bisa di sini. So, IP root. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya untuk OSPF. Nah, ini kita pilihnya apa tadi kan RIP, berarti R. Nah, ini ada keterangannya nih. RIP RIP 20.000/8 itu via mana nih? Via 10.10.10.1. Nih, jadi ini next hopnya biasanya. Next hopnya dia gigabit karena ini udah gigabit interface-nya. Oke, itu udah. Ini juga sama sih, dicek satu-satu aja, misalnya langsung ke router 2 ya. Kita juga bisa cek misalnya untuk dimasuk ke CLI tadi. Nah, ini di enter. So IP root, jadi ngecek routing yang ada di router tersebut. Ini ada R itu untuk RIP
jadi routing dinamik dengan jenis RIP. Oke, kita juga di sini bisa trace. Bisa pengetesannya kan tadi via pesan nih, via pesan dari misalnya PC 0 ke PC 2, jadi udah beda jaringan. Terus juga misalnya kita bisa juga trace root, misalnya pilih desktop, pilih command prompt. Nah, nanti kita juga bisa trace IPC PC-nya. IPC ini kan bentar. IPC ini tuh 192.168.2.3 ya. 2.2 oke, sorry 2.2, yang ini 2.3 tadi, yang ini tuh 192.168.2.3, yang ini 192.168.1.2, yang ini 192.168.1.3 tadi, yang tadi. Nah, ini nih di bawah aja nih, di bawah. Jadi IP address nya ini kan tadi. Jadi diklik sih, diarahkan saja sini 2.1. Nah, IP-nya 2.3/24, ada tulisan fast Ethernet. Soalnya PC-nya masih fast Ethernet. Ini 1.2/24. Bisa aja sih nanti kita coba ulangi. Buka PC 0, masuk ke desktop kan, masuk ke menu desktop, pilihnya. Nanti ini digeser dulu, pilih command prompt. Nah, kita coba trace root, trace 192.168.2.3. Nah, ini routing hop atau lompatan lah, hop yang dilewati. Nih 192.1.1 itu berarti yang ini. Jadi hop pertama gateway-nya itu 192.168.1.1, terus ke hop 10.10.10.1 berarti yang router 1 yang ini. Yang kedua hopnya itu ke 20.20.2, interface 3 bit 0/1 di arah router 2 yang ini. Nah, baru masuk ke IP-nya di next hopnya itu ini. Gitu. Oke, udah selesai. Untuk misalnya tutorial kali ini untuk routing dinamis dengan metode RIP, Routing Information Protocol. Untuk tutorial selanjutnya saya akan bahas bagaimana OSPF, Open Source First, di Cisco Packet Tracer. Kita akan juga coba buatkan simulasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.